Banjir besar di Jakarta awal 2020. Curah hujan pada 1 Januari 2020 di sekitar Jakarta. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, termasuk yang paling ekstrim dan tertinggi sejak 154 tahun lalu. Eksploitasi air tanah yang berlebihan di Jakarta menyebabkan ibu kota negara ini terus tenggelam, dengan rata-rata laju penurunan tanah sekitar 3-18 cm per tahun. Kondisi ini bertambah memburuk di Jakarta Utara yang berbatasan dengan laut. Tinggi permukaan tanah di wilayah ini 1,5 meter lebih rendah dari pemukiman air laut sebagai dampak perubahan iklim. Akibatnya aliran air dari Hulu, Bogor, dan Depok pun tidak dapat terbuang ke laut. Selain penurunan permukaan tanah, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan banjir Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Saluran dan tangkapan air atau waduk, sungai, kanal, banjir, drainase, dan ruang terbuka hijau yang ada kapasitasnya kurang untuk menampung volume air yang besar akibat curah hujan yang ekstrim. Aliran dan sempadan sungai menyempit karena sebagian sungai di Jabodetabek mengalami pendangkalan. Beberapa daerah resapan dan waduk juga kurang maksimal karena berubah fungsi. Selain itu, saluran-saluran air yang ada tersumbat sampah akibat manajemen sampah yang buruk. DKI Jakarta memproduksi sampah kurang lebih 7.500 ton per hari atau 2,7 juta ton per tahun. Jumlah itu belum termasuk 300-400 ton sampah yang dibuang oleh penduduk ke sungai terutama pada saat musim hujan. Genangan air juga disebabkan oleh isu lama, yaitu tertutupnya permukaan tanah yang dilapisi beton atau material yang menahan air untuk meresap dalam tanah. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang masif, serta urbanisasi menyebabkan okupasi hutan lahan semakin sempit. Akibat dari banjir besar di Jakarta, yaitu menenggelamkan sebagian ibu kota negara dan kota-kota penyangga sekitarnya. Sampai hari ini lebih dari 50 orang tewas dan lebih dari 170.000 orang menjadi pengungsi dadakan karena rumah mereka tersapu air bah. Mitigasi atau penanggulangan banjir. 1. Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. 2. Tidak membangun rumah dan pemukiman bantaran sungai serta di daerah banjir. 3. Pemasangan pompe untuk daerah yang lebih rendah dan dari permukiman laut. 4. Pemrograman penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir.